Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Iya, selamat malam Bu Atik. Selamat Selamat malam malam Bu juga, Mela. Bu. Malam, Bu Nur. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Baik, Bu. Nah, iya, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Amin. kita akan melaksanakan coaching ya. Sebagai coachnya Ibu Ati, Bu Mela Iya, Bu. sebagai coachnya ya. Dan Iya, saya Bu. sebagai observer. Iya. Sebelum kita melaksanakan coaching, di sini saya sebagai observer akan melakukan pengamatan yaitu coaching yang tentang alur tirta. Jadi nanti saya sebagai observer akan mengamati alur tirta yang pertama yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, kepada coachnya Ibu Ati, kira-kira Iya, Bu. kompetensi apa yang ingin Ibu Ati laksanakan hari ini? Dari kan ada 3 kompetensi ya, Bu. Kehadiran penuh, Iya. mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin saya ingin bisa kompetensi yang kehadiran penuh. Kadang saya kurang berkonsentrasi kalau ada orang yang berbicara, saya kadang fokusnya kemana. Mungkin saya lebih memfokuskan itu, Bu. Oh iya, Ibu ingin apa kompetensi kehadiran penuh gitu, ingin mencoba begitu. Dan satu laginya Dan mungkin kira dengan ya, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. oh iya, mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Berarti Ibu Atik ingin melaksanakan kompetensi kuncinya yang pertama kehadiran penuh, yang kedua pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Ya, Bu. Iya, ya udah mangga untuk pelaksanaan coachingnya saya serahkan kepada Bu Atik dan Bu Mela. Baik, Bu. Terima Baik, kasih, Bu. terima kasih Bu Nur. Assalamualaikum, Bu Mela. Apa kabar? Waalaikumsalam Bu Atik, kabar baik. Bu Atik gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, kemarin Bu Mela kan ngechat saya ya, katanya mau ada curhat diskusi seperti itu, Bu. Iya Bu, kalau boleh saya minta waktu Bu Atik ya, maaf mengganggu nih Bu. Ada hal yang ingin saya bicarakan atau saya diskusikan dengan Bu Atik. Bu Atik keberatan tidak Bu? Tidak keberatan. Jadi kira-kira dari pertemuan kali ini, Bu Mela tujuannya untuk apa, Bu? Eh, Tujuan dari diskusi kita hari ini yaitu untuk menemukan solusi dari permasalahan saya ini Bu. Ini saya sedikit cerita dulu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Jadi ya begini Bu, di semester ini, tepatnya di bulan kemarin gitu Bu, saya diberi kepercayaan oleh kepala sekolah untuk menjadi pembina ekstrakurikuler pramuka Bu. Nah, sebelumnya yang jadi pembina ekstrakurikuler pramuka itu adalah rekan saya, namanya Bu Iya, Yanti Bu. Namun beliau mengundurkan diri karena beliau sedang hamil muda Bu, dan kondisinya itu tidak memungkinkan. Itu. Nah, di oh, sini saya khawatir di samping saya istilahnya awam atau baru akan menjadi pembina pramuka, saya masih awam gitu Bu ya dengan materi-materi kepramukaan, apa saja kegiatannya, program-programnya bagaimana gitu. Eh, Begitu juga di sini saya yang dikhawatirkan adalah saya tidak bisa membagi waktu Bu dengan kewajiban saya yang lainnya. Karena pada saat sekarang saya sedang menjalani proses PPG, Bu, dan oh, CGP juga. Kemudian saya juga ada tugas tambahan untuk membina anak-anak yang akan ikut KSN Matematika, Bu. oh Sekarang iya, ditambah dengan tugas baru untuk menggantikan Ibu Yanti menjadi pembina pramuka. Begitu, iya, Bu, iya. Baik, ceritanya. Bu. Dari yang saya tangkap pertemuan hari ini, Bu Mela ada kegalauan ya, kegalauan dari Betul. akibat mungkin ditunjuk dari untuk menjadi pembina pramuka ya. Sedangkan Bu Mela sendiri mempunyai banyak kegiatan, di antaranya masih mengikuti PPG, ya, masih ada kegiatan CGB dan juga ada untuk anak-anak lomba seperti itu ya Bu ya. Betul, Ibu. Betul. Ya baik. Nah, apa yang ingin Bu Mela capai
dari kegiatan ini, Bu Mela? Dari Eh, kegiatan tadi tersebut. Jadi harapan saya, Bu, saya bisa melaksanakan tugas tugas baru ini yaitu menjadi pembina dengan baik tanpa mengorbankan kewajiban saya yang lainnya, Bu. Jadi Bu Mela ingin menjadi pembina pramuka yang baik juga dan juga mungkin bisa membagi waktu dengan kegiatan yang lain ya Bu ya. Iya, betul, Bu. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya menurut Bu Mela Cara dari mengatasinya, membagi waktu tersebut? ya, mungkin di sini karena istilahnya saya ini baru gitu Bu ya, setidaknya saya ini harus mengetahui terlebih dahulu tentang kepramukaan, kemudian program-program ekstrakurikuler pramuka itu seperti apa, kemudian tujuan dari kegiatannya bagaimana, serta mungkin untuk membagi waktu saya di sini harus diantaranya dengan cara berdiskusi dengan Bu Atik sekarang gitu, melakukan diskusi agar bisa menemukan solusinya bagaimana caranya supaya bisa membagi waktu, supaya kewajiban saya bisa dilaksanakan semua dengan baik tanpa mengorbankan salah satunya begitu, Bu. Iya, baik. Menurut saya sudah bagus Bu rencana yang ingin cara mengatasi untuk menjadi pembina pramuka ya Bu, dengan ingin mengetahui program-program dan tujuan-tujuan pramuka serta sekarang kita mengadakan berdiskusi. Menurut Bu Mela dari skala 1 sampai 10 di angka berapa Bu Mela sudah mencapai mimpi itu? Untuk mencapai mimpi itu sudah di skala berapa? Untuk situasi saat ini, mungkin saya masih berada di posisi yang kelima ya, Bu. Berarti menurut Bu Mela saat ini hanya masih berada di posisi 5 ya? Betul, Bu. Betul ya, ya. Nah, kira-kira hal apa yang pertama dilakukan untuk mencapai mimpi tersebut agar Bu Mela bisa melaksanakan sebagai pembina pramuka dengan baik? Mungkin langkah pertama yang akan dilakukan oleh saya yaitu menemui Bu Yanti, Bu, selaku pembina ekstrakurikuler sebelumnya. Saya akan berkoordinasi dengan beliau, akan saya tanyakan tugas-tugas pembina pramuka itu apa saja, kemudian program-program yang ingin dicapainya apa saja, dan bagaimana strateginya untuk mencapai tujuan dari kegiatan ini. Itu, Ibu. Iya, berarti langkah pertama yang akan Bu Mela lakukan adalah menemui Bu Yanti dulu ya, berkoordinasi dan mungkin menanyakan karena beliau sudah berpengalaman ya, begitu ya? Betul, Bu Atik. Ya. Nah, menurut saya itu langkah pertama sudah bagus, Bu Mela. Nah, kemudian kira-kira hal apa lagi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan agar menjadi pembina pramuka yang baik, Bu? Apa yang dilakukan. Berarti selain berkoordinasi dengan Bu Yanti tadi, saya juga Iya. akan mencari tahu mandiri gitu secara mandiri bisa lewat internet gitu Bu yang mengetahui apa saja kegiatannya. Kemudian nanti kalau tidak salah itu untuk menjadi pembina pramuka itu ada kursusnya terlebih dahulu Bu, kursus pramuka itu. Nanti saya akan mengikuti kegiatan tersebut Bu. Oh iya, sudah bagus tuh rencananya. Yang pertama dengan menemui Bu Yanti, kemudian Bu Mela juga akan secara mandiri mencari informasi, apalagi dengan mengikuti pelatihan kegiatan pramuka itu sudah menurut saya langkah itu sudah bagus, Bu. Nah, kira-kira ada hambatan apabila ada hambatan apa yang akan Bu Mela lakukan? Jika nantinya menemui hambatan ya Bu, berarti yang pertama kali adalah mungkin tetap Bu kuncinya berkoordinasi gitu, berkomunikasi, berkolaborasi dengan teman, bisa dengan Bu Yanti yang sudah punya pengalaman atau dengan rekan yang lainnya Bu untuk sama-sama menemukan solusinya yang terbaik seperti itu Bu. Baik, ya sudah bagus menurut saya. Dengan berkoordinasi mungkin bisa meminimal hambatan-hambatan tersebut ya Bu ya.
Betul, Ibu. kemudian eh, apa yang penanda bahwa Bu Mela disebut sudah berhasil menjadi pembina pramuka? Penandanya tuh apa, Bu? Misalnya seperti apa? Penanda keberhasilannya ya, Bu. Ya berarti Iya, penandanya adalah jika saya sudah bisa melaksanakan tugas ini dengan baik, menjadi pembina pramuka dengan baik, tanpa mengorbankan kewajiban-kewajiban saya yang lainnya, tugas-tugas yang lainnya. Seperti itu, Bu. ya, baik. Terima kasih. Berarti dengan menjadi pembina pramuka tanpa mengorbankan kepentingan yang lain, mungkin seperti itu ya, Bu? Ya. Iya, betul, Bu Atik. Nah, kemudian Bu, bantuan apa saja yang dicari untuk mendukung tindakan Bu Mela yang akan Bu Mela lakukan? Tindakannya, Bu. Tindakan dukungan berarti ya, Bu ya. Iya, Bu. Terutama berarti dukungan dari lingkungan yang terdekat dulu, Bu. Lingkungan keluarga, mungkin support system dari keluarga, terutama dari suami mungkin ya, Bu ya. Karena Iya, bagaimanapun nanti ketika saya banyak berkegiatan di luar, otomatis nanti waktu untuk keluarga itu kan berkurang, Bu. Jadi dibutuhkan support system dari keluarga, kemudian support juga dari rekan-rekan sejawat, dari kepala sekolah, dan support dari mungkin semua yang terlibat dalam kegiatan ekstrakurikuler ini, Bu. baik ya. Mungkin banyak sekali ya kita membutuhkan bantuan dan dukungan di antaranya keluarga, mungkin ya dari kolaborasi dengan rekan juga dengan kepala sekolah, mungkin begitu ya Bu Mela ya. Betul, Bu Atik. Nah, Bu Mela kemudian komitmen apa yang akan Bu Mela lakukan untuk menjadi pembina pramuka yang baik? Ya, komitmen saya di sini saya akan berusaha, Bu, menerima tugas ini dengan semampu dan sebaik mungkin yang bisa saya lakukan. Seperti yang sudah saya utarakan, saya akan melakukan rencana-rencana yang sudah disebutkan tadi Iya, agar bisa melaksanakan tugas sebagai pembina dengan baik, Bu. baik Itu Bu. komitmennya, Bu. Iya. Nah, menurut Bu Mela, kesimpulannya dari hasil pertemuan kita, apa sudah bisa diambil langkah apa saja kira-kira dari awal sejak pertemuan kita, Bu, yang akan Bu Mela lakukan untuk menjadi pembina pramuka yang baik tanpa mengorbankan kepentingan-kepentingan yang lain? Ya, jadi kesimpulannya tadi saya mendapat solusi, Bu, dari diskusi dengan Bu Atik ya. Mungkin solusi yang pertama adalah saya ingin berkoordinasi dengan Bu Yanti, dengan pembina sebelumnya, mencari tahu hal-hal kegiatan apa saja di dalam ekskul ini, kemudian apa yang harus dilakukan, tugas sebagai pembina apa saja, dan kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan pihak yang terkait dengan semua, Bu, yang terlibat di ekskul, Iya, meminta support system dari keluarga, mungkin itu, Bu, kesimpulannya. baik Bu. Ada kira-kira dari hasil pertemuan hari ini, Bu Mela, apa yang Bu Mela rasakan? Sudah mendapat solusi atau masih ada yang masih mengganjal di hati Bu Mela? Dari yang sudah kita bicarakan, Bu, saat ini setelah berdiskusi dengan Bu Atik, saya lebih lega ya, plong gitu sudah. Saya rasa saya bisa menemukan solusi, sudah ada gambaran yang akan saya lakukan seperti apa nanti ke depannya, Bu. Terima kasih banyak, Bu Atik. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semoga Ibu bisa menjalankan kedua amanah tersebut tanpa mengganggu, bisa menjadi pembina pramuka yang baik dan juga tanpa mengorbankan kegiatan-kegiatan lainnya juga seperti PPG itu kan sangat penting juga buat Ibu ya. Dan Betul, Ibu. CPP juga sangat penting buat Ibu dan apalagi dan keluarga ya Bu. Iya, Ibu, betul. Amin. Semoga semuanya berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Makasih, Bu Amin. Atik. Amin. Terima kasih juga Bu Bella. Ya, baik, alhamdulillah kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik. Terima kasih Bu Mela ya. Dan terima kasih, Bu Atik. Sama-sama terima kasih waktunya sudah mau mendengarkan saya dan membantu mencarikan solusinya, Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillahirobbil alamin. Proses coaching sudah selesai ya, Bu Atik, Bu Mela. Nah,
dari proses coaching tadi, kira-kira menurut Bu Atik, kompetensi mana yang sudah muncul, Bu Atik? Saya berusaha untuk kehadiran penuh, Bu. Saya berusaha fokus setiap apa yang dikatakan oleh Bu Mela. Iya, Ibu sudah berusaha untuk kehadiran penuh ya. Selain itu, apalagi kompetensi coachingnya Bu Atik yang sudah muncul? Sudah muncul sekali sih belum ya, menurut saya masih ada kekurangan ya Bu, dalam mengajukan pertanyaan mungkin saya kadang agak bingung seperti itu Bu. Nah, iya, dalam pertanyaan berbobot ya Bu Atik ya? Iya. Iya. Nah, hasil dari pengamatan saya tentang alur tirta proses coaching tersebut, yang pertama dari tujuan sudah tersampaikan ya Bu Atik. Tadi Bu Atik sudah menggali apa tujuan dari proses coaching tersebut. Yang kedua, identifikasi Ibu Atik sebagai coach juga sangat bagus menurut saya, sudah kehadiran penuh sudah luar biasa. Pertanyaan berbobotnya sudah bisa apa sih permasalahan yang dihadapi oleh Bu Mela, oleh coachingnya tersebut. Kemudian dari rencana aksi pun Bu Atik sudah bisa memberikan umpan balik mengenai rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coachingnya sendiri, yaitu Bu Mela. Kemudian dari segi komitmen, Bu Atik juga sebagai coach sudah memberikan umpan balik apa sih rencana apa yang ingin dilaksanakan oleh coachingnya tersebut, yaitu Bu Mela dalam menyelesaikan permasalahannya. Mungkin seperti itu pengamatan saya sebagai observer. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam dunia maya. Pada malam hari ini kita akan mengadakan coaching ya Ibu Bu Nur dan Bu Atik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Iya, Anjar. alhamdulillah. Bu Anjar gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Nah, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan perkenalkan ataupun observer, kemudian Bu Atik sebagai coach. Sebelum coaching ini kita mulai, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan kompetensi seorang coach ya. Saya akan bertanya kepada Ibu Siti Nurjana. Iya. Pada pertemuan ini ada beberapa rubrik yang ingin dikembangkan. Yang pertama yaitu akan mengamati alur tirta ya, yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Semoga nanti pada saat proses coaching akan nampak alur dari tirta tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Nur pada kesempatan ini, siapa yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur sebagai coach? Iya. Dalam proses pelaksanaan coaching ini, saya sebagai coach ingin mengembangkan ada 3 kompetensi ya Bu ya. Yang pertama mendengarkan aktif, iya, yang kehadiran penuh dan pertanyaan berbobot. Di sini mungkin saya ingin berusaha di mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot ya Bu. Kenapa dalam mendengarkan aktif itu dengan kita mendengarkan aktif, insya Allah mungkin akan bisa memberikan pertanyaan berbobot karena mungkin saya kelemahannya itu di memberikan pertanyaan berbobot. Mungkin dengan memperbaiki dalam mendengarkan aktifnya, mungkin saya bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach saya tersebut. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan kompetensinya. Terima kasih Ibu Nur. Jadi ada 2 kompetensi yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira apa indikator ketercapaian tujuannya Bu dari mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot tadi? Iya, indikator ketercapaiannya itu yang seperti tadi saya jelaskan, dengan saya bisa mendengarkan aktif, jadi saya bisa membuat pertanyaan berbobot kepada coach saya, sehingga saya bisa menggali dan mengidentifikasi masalah apa sih yang sedang beliau hadapi, sehingga beliau juga bisa mendapatkan solusinya sendiri, seperti itu mungkin. Ya, baik. Terima kasih Bu Nur telah saya catat. Sebagai coach akan
tentu saja dia nanti akan ada menemukan permasalahan yang dihadapi dan dapat memunculkan ide-ide baru ya bagi Ibu Atik. Nah, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Atik dan Ibu Nur untuk melaksanakan coaching. Disilahkan Ibu. Baik, Iya, makasih Bu. terima kasih Bu Anjar. Sama-sama. Iya. Assalamualaikum Bu Atik. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Gimana Bu? Sedikit galau. Kenapa nih? Ada apa ini? Bolehlah Bu Atik bicarakan dengan saya. Barangkali ada solusi yang bisa Bu Atik dapatkan dengan berbicara dengan saya. Iya Bu, dari kemarin juga saya pengen ngobrol sama Bu Nur tuh. Karena saya gimana ya Bu ya, kondisi saya seperti ini. Di saat hamil, terus juga sering terjadi lambat ada informasi, apalagi saya kan pegang kelas 6 Bu. Jadi setiap informasi itu begitu penting menurut saya, harus up to date. Begitu Bu. Iya Bu. Iya, Ibu sebagai jadi yang Ibu rasakan saat ini Ibu kegalauan ya Bu ya. Ibu Iya. sebagai guru kelas 6, Ibu juga sedang mengikuti PPG juga dalam kondisi hamil ya Bu ya. Yang memang kondisinya ya memang Ibu hamil itu luar biasa ya Bu ya. Iya, Ibu merasakan memang harus up to date dalam segala hal. Cuman semuanya juga Ibu juga dalam kondisi melaksanakan pendidikan guru penggerak juga ya Bu ya. Iya Nah, betul. kira-kira apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan malam hari ini Bu, dengan saya? Saya ingin ada solusinya Bu. Ini bagaimana caranya biar saya selalu mendapatkan informasi dalam, kalau mungkin dalam guru penggerak, alhamdulillah ya Bu, mempunyai teman-teman yang baik, tapi di lingkungan sekolah memang teman-teman baik, akan tetapi pimpinan suka telat gitu tuh Bu memberikan informasi. Harusnya itu saya dapatkan informasi sudah 1 bulan yang lalu, tapi baru beberapa hari ini, jadi kan tidak ada persiapan sama sekali, nanti bagaimana Bu? Iya. Jadi yang Ibu harapkan yaitu kira-kira mendapatkan solusi supaya Ibu tuh mendapat selalu up to date dalam informasi ya Bu ya, terutama informasi di sekolah gitu ya Bu ya. Iya betul Bu, seperti itu Bu. Nah, menurut Bu Atik kira-kira indikator keberhasilan Bu Atik itu yang ingin Ibu Atik capai itu ketika kita berbicara ini apa gitu, mendapatkan solusi apa? Saya ingin sekali ya Bu selalu mendapatkan informasi yang cepat, jangan suka lambat kalau ada informasi itu seperti itu Bu. Ibu ingin mendapatkan informasinya lebih cepat ya Bu ya. Jadi biar nggak lambat gitu dalam masalah Ibu sebagai guru kelas 6 begitu ya Bu ya. Iya betul Bu. Kan kalau kadang kita butuh persiapan, tidak bisa mendadak, apalagi dengan benar. Situasi kondisi saya seperti ini, mungkin yang sering males ya Bu kalau orang hamil tuh. Iya. Bawaannya seperti itu ya Bu kalau orang hamil ya. Nah, kira-kira Bu solusi apa yang ingin Ibu lakukan gitu supaya Ibu bisa selalu up to date gitu dalam mendapatkan informasinya? Saya kadang berpikir jadi untuk menanyakan ke guru kelas 6 ke SD yang lain, mungkin seperti itu Bu. Ibu ingin menanyakan ke guru yang lain gitu. Selain itu kira-kira apa lagi Bu yang kira-kira akan Ibu laksanakan gitu supaya Ibu tetap up to date dalam informasinya? Mungkin saya akan sering rajin-rajin mencari informasi tidak hanya ke guru SD yang lain, mungkin juga melalui operator sekolah Bu, karena operator sekolah kan selalu up to date ya Bu ya. Iya benar. Kalau operator sekolah punya komunitasnya sendiri ya Bu ya, biasanya mereka itu lebih cepat informasinya. Iya Bu. Iya, seperti itu Bu. Iya. Nah, Ibu kan sudah mempunyai solusi dari masalah Ibu nih. Kira-kira indikator keberhasilannya itu Ibu sudah berhasil gitu. Up to date-nya kira-kira dari 1 sampai 10
kira-kira posisi sekarang Ibu kira-kira ada di berapa untuk sekarang? Menurut saya masih berada di posisi 5, Bu. Saya belum terlalu untuk mencari solusi betul-betul begitu, Bu. Oh iya. Nah, Ibu kan sekarang ada di posisi 5. Nah, kira-kira di posisi berapa dari 1 sampai 10 itu Ibu ada peningkatan apa berapa dari posisi 5 itu? Ingin menjadi ke posisi 8, Bu. Jadi saya selalu mendapatkan informasinya dengan cepat gitu, biar saya bisa langsung mensikapinya, tidak lambat saya, Bu. Seperti itu. Oh iya, Ibu ingin di posisi 8 ya, Bu, supaya Ibu lebih cepat, lebih up to date, supaya informasinya bisa segera dilaksanakan ya, Bu ya. Karena kan kalau memang tidak up to date membutuhkan waktu tadi menurut Ibu. Nah, eh, kira-kira bagaimana Ibu bisa melakukan rencana tersebut gitu supaya bisa ada di posisi 8 gitu tuh, Bu. Yang saya katakan tadi mungkin dengan saya aktif mencari informasi ke guru kelas 6 lain, dan juga saya bisa ikut karena ada di guru kelas 6 di kecamatan biasanya ada grupnya seperti itu, Bu. Mungkin saya akan aktif lagi di grup WA-nya untuk mencari informasi. Dan saya jangan malu-malu, biasanya kan saya malu ya, Bu ya. Tapi sekarang mungkin Iya. harus lebih ini lagi, mungkin ya lebih greget, jangan ada rasa malu demi anak-anak kelas 6 juga, mungkin seperti itu ya, Bu ya. Iya, mungkin lebih gercep ya, gerak cepat mungkin ya, Bu ya. Iya, seperti itu. Biasanya saya kalau di grup WA tuh Bu jarang komen apa. Mungkin saya sekarang harus lebih mencari informasinya lebih lagi. Iya ya, Bu. Nah, dari semua rencana tersebut, tadi kan Ibu bilang apa menghubungi guru yang sama-sama guru kelas 6 ya, Bu ya, menghubungi operator. Nah, kira-kira terselesai. Mungkin kalau dari ini ya Bu, pertama saya akan bercerita dulu ke rekan-rekan yang lain, jangan sampai saya dianggapnya sebagai sok pinter, mungkin seperti itu ya. Akan ngobrol dari sikap kepala sekolah yang memberikan informasinya selalu telat, saya akan berbicara dengan rekan. Nah, kira-kira boleh tidak gitu Bu menanyakan ke kelas 6 yang guru SD lain, dikhawatirkannya kan mungkin sikap dari teman-teman, oh Bu Atik selalu ini cari perhatian, takutnya seperti itu Bu. Mungkin akan saya ngobrol dulu. Nah, setelah ngobrol dengan rekan-rekan yang lain, selain itu juga dengan operator, kemudian saya juga nanti akan menghubungi guru kelas 6 yang lain. Nah, tadi kan Ibu bilang ingin menghubungi guru kelas 6, juga berbicara dengan kelas sekolah. Nah, kira-kira dukungannya dari mana Bu Atik biar rencana Ibu Atik itu bisa terlaksana? Bantuannya dari Membutuhkan dukungan. yang pertama mungkin jelas sekali ya Bu, rekan kerja ya sangat mendukung. Di situ ada operator sekolah juga sangat mendukung. Karena kalau kepala sekolah mungkin beliau akan pensiun ya, jadi saya tidak terlalu berharap banyak dari beliau. Mungkin karena kalau udah yang pensiun biasanya seperti mau pensiun ini buat apa sih? Mungkin pikirannya seperti itu, Bu. Iya ya, kadang kan beda pemikiran lagi ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, kita nggak terasa ya Bu ada di akhir sesi. Nah, kira-kira apa yang Ibu dapatkan nih dari percakapan kita malam ini tuh Bu? Alhamdulillah Bu, sekarang sudah tidak galau saya dari pembicaraan tadi, dari Bu Nur memberikan pertanyaan, di dalam pikiran saya muncul, oh iya ternyata saya harus melakukan mungkin berbicara dengan rekan kerja seperti itu ya, terus juga ke operator sekolah dan menanyakan ke guru kelas 6, mungkin seperti itu Bu. Oh iya, jadi alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah mendapatkan solusi dari pembicaraan kita malam ini ya Bu ya. Iya Bu. Semoga dengan kita berbicara malam ini semua yang Ibu hadapi kegalauannya bisa teratasi ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih ya Bu ya. Saya merasa sedikit lega. Iya, alhamdulillah.
Terima kasih Bu Atik. Iya Bu, sama-sama. Saya juga berterima kasih dari atas waktunya ya dari Bu Nur. Terima kasih sudah mendengarkan jeritan hati saya, suara hati saya. Terima kasih banyak Bu. Iya, semoga sedikit membuat Bu Atik plong ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu, plong Bu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Bu Atik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas proses coachingnya untuk Bu Nur dan Bu Atik. Saya akan mengevaluasi proses coaching tadi. Secara garis besar, alur Tirta sudah tampak semuanya, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab itu semuanya sudah tampak dalam proses coaching tadi. Kemudian dari kompetensi coach yang ingin dikembangkan oleh Bu Nur pun, Bu Nur sebagai coach di sini telah mengembangkan potensi mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Tadi coach sudah menyimak dengan baik dan mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dalam memunculkan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach, yaitu Bu Atik. Dan Bu Atik pun tadi telah menyampaikan sudah tidak galau lagi ya Bu Atik. Gitu. Nah, terima kasih atas praktik coaching kali ini. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Atik dan Ibu Nur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Bu Nur, Bu Anjar? Alhamdulillah baik, Bu kabar Mela. baik. Baik, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah ya Bu, pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan kegiatan coaching dengan nanti Bu Anjar ini berperan sebagai coach, kemudian Bu Nur berperan sebagai coachee, dan saya sendiri berperan sebagai observer. Namun sebelumnya di sini akan saya jelaskan sedikit mengenai coaching kita hari ini, yaitu coaching kita kali ini akan berjalan sesuai dengan langkah-langkah Tirta, yaitu yang pertama adalah tujuan. Nah, di sini nanti setelah tujuan kemudian ada identifikasi, dan yang ketiga ada rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab, seperti itu ya Bu. Nah, kemudian nanti sebelum kita masuk ke coachingnya, saya akan menanyakan beberapa hal dulu kepada coach, yaitu kepada Bu Anjar ya Bu Anjar. Iya Bu. Iya. Saya akan menanyakan beberapa pada Bu Anjar. Yang pertama, yaitu kompetensi coaching yang ingin dikembangkan apa, Bu? Ada 3 kompetensi coaching yang akan dikembangkan. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga itu pertanyaan berbobot. Ah iya, baik. Dari ketiga kompetensi tadi, yang ingin dikembangkan Ibu atau fokusnya itu kepada kompetensi yang mana ya, Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan diamati dan dikembangkan yaitu mendengarkan aktif, Bu. Karena salah satu keterampilan utama dalam coaching adalah keterampilan mendengarkan secara aktif atau sering bisa kita sebut sebagai menyimak. Ya, seorang coach yang baik akan mendengarkan lebih banyak daripada berbicara, begitu. Lebih banyak mendengarkan daripada berbicara, begitu. Dalam percakapan coaching ini fokus dan pusat komunikasi ada pada diri coach sebagai mitra bicaranya, begitu Bu. Iya, baik. Jadi kompetensi yang ingin dikembangkannya fokus pada kompetensi ingin mendengarkan dengan baik, begitu ya Bu ya? Iya, betul. Mendengarkan benar, ya. secara aktif. Kemudian Bu, apa indikator nanti keberhasilannya untuk mencapai kompetensi tersebut Bu? Ya, indikator keberhasilannya bahwa di sini nanti coach bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik dan kita juga bisa menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh coach. Iya, baik. Terima kasih Bu Anjar. Saya kira cukup pertanyaan dari saya. Silahkan bisa dimulai kegiatan coachingnya. Saya serahkan kepada Bu Nur dan kepada Bu Anjar. Baik, terima kasih Bu Mela. Terima kasih Nur. Bu Mela. Kita mulai. Iya. Ya, mangga Bu. Assalamualaikum Bu Nur.
Ya, salam Waalaikumsalam Bu sehat Ibu Anjar. Nur. Iya. Alhamdulillah, Bagaimana salam kabarnya sehat malam juga. ini Bu Nur? Alhamdulillah selalu Iya. sehat Bu Anjar. Bu Anjar sendiri gimana Iya, kabarnya? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu, Bu. Iya. Nah, Alhamdulillah. Ibu dengar-dengar ada yang mau disampaikan kepada saya, Bu? Iya, begini ya Bu Anjar ya. Kita kan Ya. sebentar lagi ini tuh mau melaksanakan PI 4 nih bersama PP. Nah, Hmm. kemarin kata PP-nya kita itu di PI 4 itu diminta untuk melaksanakan pembelajaran KSE gitu ya Bu ya. Mhm. Penerapan KSE dalam pembelajaran biar terintegrasi. Nah, kebetulan saya kan memegang kelas bawah ya Bu ya. Mhm. Kebetulan saya ini guru kelas 1 gitu. Mhm. Kemarin saya sudah mencoba menerapkan PSE dalam pembelajaran saya sebelum anak-anak itu melakukan CTS ya Bu ya, Iya. penilaian tengah semester tersebut. Nah, namun saya tuh mendapatkan kesulitan ya Bu ya, Mhm. ketika mempraktekkan mindfulness-nya. Jadi kan di Mhm. dalam pembelajaran sosial emosional itu kan ada praktek mindfulness dengan menggunakan teknik stop ya. Saya Iya. kemarin itu berusaha menerapkan teknik tersebut kepada anak-anak, namun Mhm. hanya dalam waktu 5 menit sudah anak-anak belum bisa konsentrasi gitu tuh, Bu. Mhm. Mhm. Yang ada jadi gara-gara ada yang batuk, jadi Hmm. konsentrasinya yang harusnya diam, mendengarkan Mhm. musik, saya sudah berusaha dengan memakai musik ya, Bu, ya. Iya. Namun tiba-tiba ada yang batuk, ada yang berbicara, jadi konsentrasinya tuh terganggu ya, Bu. Yang Mhm. ada Mhm. mindfulness-nya itu kalau menurut saya gagal, jadi tidak bisa mindfulness, Bu, seperti Iya. itu. Baik, berarti pada kesempatan kali ini kita akan membahas anak-anak dari kelasnya Ibu Nur yang belum bisa Iya. menerapkan pembelajaran sosial emosional khususnya mengenai mindfulness begitu ya Bu ya. Nah, Iya, Ibu, iya. apa yang kira-kira Ibu harapkan dalam pertemuan kita kali ini? Iya, saya berharap dengan saya berbicara dengan Bu Anjar menemukan solusi ya Bu. Gimana gitu caranya saya bisa menerapkan mindfulness kepada anak didik saya yaitu kelas 1 SD gitu. Hmm. Paling tidak mereka bisa menerapkan teknik mindfulness yaitu dengan teknik stop dengan berjalan jangan hanya 5 menit gitu diamnya, tapi paling enggak Iya. benar-benar melaksanakan mindfulness. Karena saya berpikir dengan mereka melaksanakan mindfulness, kesadaran penuh, insya Allah mereka pun akan siap untuk belajar menerima materi dari yang saya sampaikan dalam proses pembelajaran. Seperti itu Iya. mungkin. Iya, baik Ibu. Betul sekali. Ya, semoga dalam pembicaraan kita ini kita bisa menemukan solusi bagaimana bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelasnya Ibu Nur yang masih kelas 1 ya, di kelas rendah itu ya, Bu. Iya, Nah, iya. kalau betul. boleh saya tahu nih, Bu, apa hambatan yang dialami dalam pembelajaran sosial emosional yang belum bisa diterapkan di kelasnya Ibu? Iya, mungkin itu yang pertama hambatannya anak belum bisa konsentrasi penuh. Mhm. Gitu. Mereka masih apalagi kelas 1 ya, Bu. Jadi mereka itu Iya. untuk diam itu sangat sulit gitu. Sedangkan Mhm. kan dalam mengintegrasikan pembelajaran dengan KSE tersebut kan kita memang harus memasukkan apa namanya teknik stop tersebut yang pertama itu. Memang Mhm. bisa diawali dengan berdoa. Untuk kadang Mhm. berdoa aja mereka untuk konsentrasi berdoa aja ada yang masih lirik-lirik dalam baca doa, ada yang diem aja, ada yang masih Mhm. beberes aja gitu, seperti Mhm. itu mungkin, Bu. Mhm. Jadi saya ingin dengan pembicaraan kita ini saya menemukan solusi gitu. Iya. Gimana sih saya bisa melaksanakan mindfulness tersebut kepada anak-anak. Teknik mindfulness yang telah Ibu lakukan yaitu yang menggunakan teknik stop ya, Bu? Iya, teknik stop. Teknik stop, kemudian yang telah dicobakan itu ya dengan teknik yang berdoa itu? Itu salah satunya. Kalau Salah maksud satunya? saya salah satunya berdoa, teknik stopnya pun sudah saya laksanakan, namun hanya berjalan 5 menit, Bu. 5 Mhm. menit sudah gara-gara ada yang batuk, akhirnya Mhm. jadi rame gitu. Harusnya kan Mhm. mendengarkan penuh musiknya gitu, menghayati. Ini gara-gara ada yang batuk, terus ada yang bilang, "Bu, Mhm. Mhm. si Ali batuk, Bu," Iya. gitu. Jadi yang ada tuh buyar semua Buyar konsentrasinya. semuanya. Baik, menurut Iya. Ibu nih kira-kira dari rentang 1 sampai 10, Ibu Nur, siswa Ibu Nur ini ada pada rank berapa mengenai permasalahan ini? Iya, dari rentan 1 sampai 10 kayaknya ada di area 5 ya, Bu, ya. Bisa Karena dijelaskan, memang Bu?
Iya, ada di area 5 itu kan, siswa saya itu kan berjumlah sekitar 28 siswa ya, Bu. Yang Mhm. saya lihat dari teknik mindfulness yang saya laksanakan itu baru setengahnya gitu. Jadi Mhm. setengahnya mereka mendengarkan dan setengahnya gara-gara karena ada yang gangguan itu, ada yang batuk, jadi setengahnya ikut ribut. Jadi menurut saya baru 50% lah, jadi mereka, Mhm. baru 50% siswa saya yang bisa mengikuti seperti itu. Jadi Iya, rentan 1 sampai 5 mungkin rata 1 sampai 10 ada di angka 5 mungkin ya, Bu, baru ya. di angka 5 ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa meningkat ya Bu ya. Nah, dari Amin. permasalahan yang tadi Ibu sampaikan, ada tidak yang bisa Ibu Nur lakukan agar bisa pembelajaran sosial emosional ini bisa diterapkan di kelasnya Ibu Nur? Apa hal pertama yang menurut Ibu penting dilakukan untuk mencapai harapan Ibu tersebut? Iya. Mungkin hal pertama yang akan saya lakukan, saya ingin memetakan dulu mungkin ya, Bu, ya, membagi 2 Mhm, dulu gitu. Mungkin dengan pengalaman kemarin juga mungkin saya sudah, sebenarnya sudah memetakan dengan pengalaman pertama mengadakan teknik mindfulness itu, di situ saya melihat, oh ternyata 50%-nya sudah bisa melaksanakan mhm, mindfulness, 50%-nya belum. Jadi mungkin mhm, yang pertama saya itu memetakan, jadi nanti ketika proses pembelajaran KSE saya lakukan, PSE di kelas itu mungkin saya akan membagi 2 siswa saya, Bu, mungkin. Jadi mhm, tidak akan semuanya saya ikut sertakan gitu, saya bagi mhm, 2, jadi yang 50% saya suruh di luar dulu gitu, yang mhm. 50%-nya mengikuti pembelajaran PSE bersama saya, mungkin seperti itu, Bu. Jadi untuk langkah awal yaitu dengan memetakan, membagi menjadi 2 kelompok, di kelas Iya, tersebut ya, Bu? Iya. iya, Nah, dari rencana tersebut berarti itu memang baru akan dilaksanakan ya, Bu, ya? Langkah heeh. awalnya untuk Sudah nanti akan iya, melaksanakan iya, silahkan. iya, untuk Mhm, memetakan mungkin baru akan dilaksanakan gitu. mhm, baik. Menurut Ibu, apakah nanti itu akan berhasil strategi tersebut, Bu? Ataukah Ibu perlu kolaborasi dengan rekan sejawat Ibu dalam mengatasi Iya. permasalahan ini? Nah, dalam melakukan, teknik, mindfulness ini mungkin kan saya akan membagi 2, anak-anaknya Mhm, membagi 2, yang satu di luar, mhm, yang satu di dalam bersama mhm, saya. Nah, mungkin saya mungkin akan mhm. sangat membutuhkan bantuan rekan kerja saya ya, Bu, yang rekan guru yang lainnya Iya, untuk menjaga 50 anak-anak yang ada di luarnya. Jadi mereka tidak akan mengganggu. Jadi yang di dalam tetap konsentrasi mengikuti teknik mindfulness gitu bersama saya. Nah, yang, lainnya, siswa yang di luarnya mungkin akan saya minta bantuan kepada, guru kelas yang lainnya gitu, supaya mereka mhm, dimasukkan ke kelas yang memang kosong dulu, jadi mhm. mereka ikut belajar dulu mungkin, sama guru kelas yang lainnya, seperti itu mungkin, Bu. Iya, betul sekali, Bu. Ini awal yang baik untuk, dengan memetakan, siswa dengan membagi kelompok supaya bisa berjalan dengan baik, tentu saja kita perlu rekan kerja kita, teman Iya, sejawat kita. Di kelas kita berhasil iya. menerapkan mindfulness, kemudian di luar juga siswa terkondisikan tidak berkeliaran Iya, kemana-mana gitu ya, iya Bu, ya. betul, iya, Bu. Jadi merekanya tidak mengganggu, kelas yang di dalamnya gitu, yang di dalam pun konsentrasi penuh karena di luarnya tidak ribut, seperti itu, Iya, Bu. betul sekali, Bu. Nah, kira-kira menurut Ibu, apa penandanya bahwa Ibu nanti itu akan berhasil dalam Nah, melaksanakan PSE tersebut dengan strategi langkah awal dari yang Ibu telah sampaikan tadi? iya, mungkin, dikatakan berhasil itu ketika anak-anak, sudah bisa melaksanakan mindfulness ya, Bu. Jadi waktunya Mhm, bukan hanya 5 menit, jadi mungkin mhm, akan saya targetkan sekitar 10 menit, tidak akan lama gitu. mhm, Karena memang kelas 1 itu, berbeda dengan kelas atas mungkin ya, Bu. Kalau mhm, kelas 1 itu lebih banyak dalam, geraknya, aktifnya seperti itu. Jadi memang ketika mereka disuruh diam, itu mungkin mhm, hal yang luar biasa yang memang untuk susah dilaksanakan kepada anak-anak kelas 1 untuk diam. Jadi mungkin, proses keberhasilannya akan terlihat ketika saya bisa melaksanakan proses mindfulness bersama anak-anak paling tidak 10 menit gitu. Mereka mhm. bisa, kesadaran penuh gitu, mendengarkan, proses mindfulness-nya, musiknya, merasakan sehingga dengan mereka bisa berkonsentrasi penuh, mereka bisa mengikuti pembelajaran, proses pembelajaran selanjutnya, mungkin seperti itu, Iya, betul, Bu, karena tingkatan siswa, usia siswa itu berbeda-beda menerima berbeda materi ataupun menerima mindfulness ini ya, Bu, ya. Nah, iya, kemudian, yang ingin saya tanyakan kembali, nah, dari yang telah kita bicarakan tadi, Ibu, ya,
apa yang sudah Ibu Nur dapatkan. Iya, alhamdulillah ya Bu, dengan berbicara dengan Bu Anjar saya bisa terpikir hal-hal ide yang tadinya belum saya terpikirkan. Tadinya iya ya mau bagaimana gitu tuh. Akhirnya setelah berbicara dengan Bu Anjar, oh iya ternyata dari pengalaman kemarin itu oh saya bisa memetakan seperti itu. Jadi muncullah ide-ide baru gitu ya Bu, yang tadinya tidak saya terpikirkan sebelum berbicara dengan Bu Anjar. Akhirnya setelah berbicara dengan Bu Anjar malam ini, oh iya saya terpikirkan ide, oh bagaimana melaksanakan teknik mindfulness kepada siswa saya sehingga berhasil gitu, bukan hanya di menit ke-5 tapi bisa sampai berhasil di menit ke-10. Akhirnya saya bisa menemukan solusi-solusi ide untuk bisa melaksanakan praktek mindfulness tersebut ya Bu Anjar ya. Iya. Dengan saya berbicara dengan Bu Anjar. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah semoga bisa terlaksana dengan baik gitu, solusi Amin, kemudian ada amin. juga langkah-langkah dalam penerapan PSE di kelas Ibu, dan semoga hal ini juga Amin. bisa menginspirasi rekan-rekan kita yang lainnya ya Bu, begitu. Nah, Iya, kira-kira kapan iya. Ibu kita bisa bertemu kembali untuk Ibu bisa menceritakan keberhasilan penerapan Ibu nanti dalam penerapan PSE di Iya, kelasnya Ibu? secepatnya ya Bu ya. Iya. Secepatnya. Insya Allah saya juga secepatnya menerapkan sehingga saya bisa berbagi pengalaman juga buat dengan Bu Anjar gitu. Bagaimana menerapkan PSE di kelas 1 yang memang luar Iya, biasa anak-anaknya. subhanallah. Nggak bisa diemnya. Iya, Bu. Saya juga mungkin di posisi Ibu tidak ini ya begitu untuk Iya. memahami siswa-siswa yang memang masih anak-anak dari TK ke Iya, SD gitu. benar. Ke SD, iya Obrolan yang betul itu. sangat menarik Ibu di pertemuan kita Iya, kali ini. Mudah-mudahan di pertemuan selanjutnya iya, kita bisa sharing-sharing kembali, berbagi iya, pengalaman di permasalahan iya. kita masing-masing gitu. Terima Iya, saya kasih Ibu juga Nur. terima Ya, kasih ya Bu saya Anjar akhiri sudah ya. mendengarkan permasalahan saya. Terima Hmm, kasih. ya, Iya. baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Anjar. Ya, untuk ada Bu Mela. Iya, terima kasih Bu Nur dan Bu Anjar sudah melaksanakan praktik coachingnya dengan sangat baik gitu ya. Di sini akan saya sedikit simpulkan bahwasanya alur tirtanya ini sudah terlihat ya Bu ya, di mana tujuan coaching di sini sudah terlihat melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, dan coachingnya dapat menceritakan tujuannya kepada coach. Kemudian identifikasi masalah yang dilakukan coach juga sudah sangat baik, sudah terlihat bagaimana coach berusaha melakukan komunikasi dengan menggunakan pertanyaan efektif. Kemudian untuk tahapan rencana aksi, coach juga sudah terlihat memberikan pertanyaan mengenai rencana aksi dari coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan yang terakhir di sini, untuk tahap tanggung jawab, saya melihat coach sudah berusaha agar bisa mendengarkan aktif dan memberi umpan balik mengenai komitmen coach dalam rencana. Mungkin itu saja hasil observasi dari saya. Terima kasih kepada Bu Nur dan Bu Anjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.